dengan adanya bank muamalah ini insya Allah kegairahan itu bisa ditimbulkan. Jadi produk-produk kami seperti tabungan anak saleh, seperti juga tabungan dan giro dan deposit dengan berbagai hasil, ini diharapkan akan bisa lebih merangsang hal itu. Dan tadi Bapak singgung juga, akhirnya kita jadi tertanya, mana generasi baru dari bangsa Indonesia yang terbanyak yaitu umat Islam ini, yang ingin kita andalkan untuk menjadi entrepreneur, sementara gap antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil itu sedemikian tingginya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar, acara yang menampilkan keseharian, kepedulian, kerja, ketekunan, karya, pemikiran dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pagi ini di studio telah ada bersama kita Bapak Zainul Bahar Nur, Direktur Utama Bank Muamalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nur? Kita berjumpa kembali. Baik saja. Alhamdulillah. Pak Nur, pembicaraan kita kali ini masih tentang syariah Islam di dalam perbankan dan di dalam dunia keuangan. Tidak bisa kita sangkal bahwa masih ada pendapat, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang mencoba memisahkan kedua hal ini. Ya, dengan sangat tajam pemisahannya. Tentu saja memang ada perbedaan, tapi coba dipisahkan secara sangat tajam. Yaitu, moga-moga salah dan moga-moga pendapat ini makin lama makin mengecil, bahwa dunia akhirat, ya. Jadi seolah-olah hal itu demikian terpisahnya. Ya. Bahkan secara tidak sengaja tetapi berdampak cukup negatif, menganggap bahwa kerja keras, ya, keinginan untuk hidup lebih baik secara materi, ya, entrepreneurship, kewirausahaan, dagang, bisnis, hal-hal itu sebagai non-Islami, ya, non-agamawi seolah-olah. Sehingga lagi-lagi kami berpengharapan ini moga-moga tidak benar. Entrepreneurship atau mungkin yang istilahnya hasrat berprestasi yang seperti dikemukakan oleh salah satu tokohnya David McClellan, ya, need for achievement itu seolah-olah sesuatu yang tidak bisa dikaitkan dengan keislaman. Nah Pak Nur, Bank Muamalat, salah satu tugas sucinya, mission sacrenya, seolah-olah kalau boleh menggunakan istilah itu, adalah mengembangkan citra yang agak keliru ini, bukan mengembangkan, memperbaiki citra yang agak keliru ini, bahwa entrepreneurship, dagang, bisnis, dan berusaha sejujur-jujurnya tetapi bekerja keras adalah bagian dari ibadah. Apa benar Pak? Dan mohon penjelasan barangkali. Ya, saya sependapat dengan Pak Mukadis bahwa itu tidak benar sama sekali, bahwa sebetulnya kerja keras, berdagang dan sebagainya itu tidak menyalahi norma agama kan. Saya ingin mengutip apa yang diajarkan oleh Pak Kiai Haji Hasan Basri. Iya Pak. Dalam beberapa kesempatan beliau mengutipkan riwayat Nabi Rasulullah SAW bahwa pada suatu ketika sholat ada seseorang selesai sholat kemudian bersalaman dengan Rasulullah dan beliau merasa begitu kasarnya tangan dari orang yang bersalam itu sehingga beliau menyuruh mereka itu menunggu dan ketika semua jamaah sudah selesai beliau bertanya apa pekerjaan dari jamaah yang seorang yang tangannya demikian kasar itu. Pak Kiai kemudian menguraikan bahwa orang ini menyebutkan kepada Nabi bahwa beliau bekerja sebagai pembelah batu dan menjual batu turun ke bawah untuk membantu ibunya yang sudah sangat tua mencari nafkah sehari-hari. Karena itulah maka tangannya begitu kasarnya. Dan Pak Kiai mengatakan dalam riwayat itu bahwa Rasulullah terbalik, bukannya jamaah itu yang menyalam tangan Rasulullah, tapi Rasulullah lah
yang menyalami tangan dari buruh yang bekerja kasar tersebut dengan menyatakan bahwa subhanallah, inilah tangan yang semulia-mulianya dari seseorang yang bekerja dengan keras. Dan banyak lagi riwayat-riwayat Nabi saya kira yang bisa mencerminkan hal itu. Terlebih-lebih lagi beberapa ayat-ayat kalau kita angkat dari kitab suci Al-Quran ini yang bisa kita pelajari bersama. Dan salah satu hal juga hadis Nabi mengatakan bayarkanlah seseorang sebelum keringatnya kering. Kan ini sesuatu yang menggambarkan betapa arti kerja itu harus diberi apresiasi yang begitu tinggi. Memang kita harus juga mengakui masih banyak sekali beberapa kaji-kaji, pengajian-pengajian yang menggambarkan bahwa penderitaan yang dialami, kemelaratan yang kita alami di dunia ini seakan-akan mendapatkan reward yang lebih baik di akhirat kan. Bahwa seperti bapak guru kita mengajarkan bahwa pandangan itu tidaklah benar. Seperti misalnya ada orang yang berpandangan dengan mengutip beberapa hadis yang tentu tidak tepat, saya yakin sekali, bahwa kekayaan di dunia ini merupakan satu tanggung jawab yang besar untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Padahal di pihak lain kita akan melihat semakin kita diberi Allah rezeki banyak, semakin mungkin bagi kita untuk bisa memberikan, menafkahkan itu dan memberikan kepada mereka yang memerlukan. Dan pembangunan ekonomi pun menjadi sesuatu, sebab jelas sekali dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa bangsa yang tidak ini, malah ayat Al-Quran, bahwa bangsa yang tidak bisa membantu dirinya sendiri tidak akan bisa kemudian bangkit dari kehidupan yang tidak baik pada sebelumnya. Jadi saya sependapat dengan Bapak, ini hal yang sangat perlu sekali untuk kita bahas. Pak Nur, ada dua dari percakapan yang singkat ini. Pertama adalah contoh yang diteladani oleh Nabi itu. Kalau tidak salah bahkan Rasulullah tidak hanya menyalami, tapi mencium tangan dari si buruh. Dan ketika ditanya, padahal biasanya beliau yang dicium tangannya kan. Dan inilah selimanya. Beliau, junjungan kita, membuktikan bahwa tidak ada profesi kelas 1, kelas 2. Tidak ada. Yang benar, yang ada adalah seberapa jauh seorang itu melaksanakan profesi dengan kesungguhan, dengan ketekunan, dan dengan keterlibatan, dan diikuti dengan ketakwaan. Ini menarik sekali. Dan yang kedua menarik yang Pak Nur katakan tadi, bahwa berdagang, mencari untung dalam artian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali bukan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita bisa menyantuni orang-orang yang lebih memerlukan daripada kita, kalau kita sendiri hidupnya sudah menggantungkan diri atau bahkan merepotkan orang lain kan. Menarik Pak. Pertanyaan saya yang lebih lanjut Pak Nur, bagaimana upaya kita, bagaimana upaya khususnya bank muamalat, orang-orang yang berkecimpung di perbankan, di keuangan, untuk menggugah hal ini. Jalur mana yang sebaiknya kita dari demikian banyak, apakah kita menggugah teman-teman atau adik-adik yang di kampus atau bagaimana Pak? Ya Pak Mugadi, saya pikir ini bukan persoalan bank muamalat saja, ini persoalan kita semua. Dan ini menurut pendapat saya persoalan nasional. Sebab seperti yang lalu juga kita bicarakan, kalau kita ambil data statistik, 80% dari penduduk Indonesia ini umat Islam kan. Maka logik, jadi ada logikanya kalau sekiranya mau memakmurkan negara ini, mau membangun negara ini secara simultan, serempak, dan dalam waktu yang cepat dan baik dan merata, maka porsi penduduk yang 80% harus ikut sertakan kan. Karena itu kemampuan mereka dalam semua hal yang sekarang diterjemahkan di garis besar negara sebagai sumber daya manusia, ini pun harus ditingkatkan. Begitu juga dalam kemampuan ekonomi dan entrepreneur. Saya agak khawatir kalau ini tidak akan bisa kita capai dengan cepat, meskipun bank muamalat sudah ada dan berusaha untuk membangkitkan entrepreneurship, dan siapa saja pun entrepreneur ingin berdagang dan ragu tentang bunga uang itu adalah riba, bank muamalat ini merupakan alternatif untuk itu. Tapi saya juga masih tetap merasa kalau sekiranya generasi per generasi yang akan datang ini tidak dibangkitkan satu kemampuan berentrepreneur dalam pola kehidupan sehari-harinya,
dalam kultur kehidupan sehari-harinya, maka akan terlalu lambatlah kita mendapatkan pengusaha-pengusaha dari jumlah penduduk yang demikian besar di Indonesia ini kan. Dan akan semakin besar. Dan akan semakin besar lagi kan. Ya. Apa yang saya maksudkan, generasi demi generasi belum terasakan sebagai terbentuk menjadi generasi pedagang kan. Ya. Dalam artian seluasnya. Dalam arti seluasnya. Ya. Ada beberapa suku di Indonesia ini yang memang sudah dari pada ketika zaman dulu lagi, yang kemudian ini berjalan dengan cepat dan kemudian bertambah dan bertambah, yang memang sudah ada generasi darah dagangnya. Kita ambil misalnya orang-orang Sumatera Barat. Ya. Sama dengan orang Bugis untuk menjadi pelaut kan. Ya. Yang itu turun-temurun di rumah dalam percakapan sehari-hari, mereka itu bicarakan soal bisnis, untung rugi, soal pedagang kaki lima usaha dia yang tergusur, soal mencari partner dagang, soal mencari lahan baru, soal ketentuan pemerintah yang menghambat atau lebih mendorong kan. Tapi banyak di antara 88% penduduk Indonesia ini membicarakan kehidupan sehari-hari itu lebih pada soal pergi kerja pagi, pulang kerja sore atau malam, gaji bulanan, berapa jumlah hutang di kedai, macam mana lagi cara menutup itu, dan tidak pernah membicarakan profit and loss kan. Jadi kalau saya merasa dengan adanya bank muamalah ini, insya Allah kegairahan itu bisa ditimbulkan. Jadi produk-produk kami seperti tabungan anak saleh, seperti juga tabungan dan giro dan deposit dengan berbagai hasil, ini diharapkan akan bisa lebih merangsang hal itu. Dan tadi Bapak singgung juga, akhirnya kita jadi tertanya, mana generasi baru dari bangsa Indonesia yang terbanyak yaitu umat Islam ini, yang ingin kita andalkan untuk menjadi entrepreneur, sementara gap antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil itu sedemikian tingginya dan besarnya, dan Presiden Soeharto sendiri, pemerintah sendiri, kabinet sendiri sudah mencoba berkali-kali, termasuk di dalamnya juga pelaksanaan KUK yang terakhir ini, KIK KMKP dulu, yang sifatnya kredit massal, tapi belum membantu cepat dan menumbuhkan hal ini. Jadi saya agak merasa Pak Mukadis bahwa tadi pun Pak sebut juga, mungkin kita mencari entrepreneur baru yang tidak ditumbuhkan dari pertumbuhan generasi kan. Karena generasi lalu ini boleh dibilang kan kita ini generasi kerja nih, boleh dibilang kan. Tidak banyak generasi pedagang kan. Jadi untuk shortcut pencapaian lebih cepat dari itu, cari kaum intelektual kan. Mereka itu adalah kampus dan ex-kampus kan. Saya malah merasa kaum intelektual kita yang banyak menulis dan banyak juga membicarakan beberapa hal yang kemudian berkecimpung di perusahaan-perusahaan tidak sebagai entrepreneur, mereka inilah yang harus didorong oleh pemerintah, kabinet pembangunan sekarang untuk menjadi entrepreneur kan. Ada ongkos di situ, there is a cost di situ. Yang ongkos ini tentu saja mungkin barangkali dalam bentuk dana yang diserahkan itu tidak dikembalikan kan. Karena itu maka untuk ini barangkali pemerintah perlu memberikan penjaminan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan untuk bank muamalah ini atau pinjaman dari bank biasa terhadap entrepreneur baru yang memang bekerja sungguh-sungguh tapi ternyata macet, dan ini bisa kemudian dibantu, kemacetan itu bisa diatasi, tapi tidak memberikan itu dalam bentuk satu kredit massal seperti pengalaman kita KIK KMKP tempo hari itu kan. Jadi kalau misalnya dia itu gagal dan itu disebabkan karena satu kerja yang tidak bisa dijalankan dengan baik, ditolong bantu untuk bisa diinjeksi lebih baik lagi, tapi juga perlu diperhatikan, dan ini problem paling besar barangkali Pak Mukadis dalam hal entrepreneur kan. Apa yang mau dientreprenurkan mereka kan?